Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan para masyayikh, para sesepuh, wabil khusus segenap masyayikh Pondok Pesantren Kempek, Ibu Nyai Hajah Daimah Nasir, pengasuh Pondok Pesantren Putri Khas Kempek, Kiai Haji Niamilah, Ibu Nyai Hajah Sobihah, Kiai Haji Mustafa Akil, Bu Nyai Iin Musinah, dan seluruh perjalanan kemarin ketika, kalau cerita sebentar, kemarin ketika perjalanan menuju Kempek, saya sempat ngobrol dengan Cak Ahmad begini. Ini sebenarnya Cak Ahmad tuh sudah agak nggak pede ketika berangkat. Ini beneran tuh, kamu yang undang siapa? Yang undang Mbak Akilah sama temanku loh, Cak. Ini beneran apa enggak ngundang kita ini ke Kempek? Ini beneran ngundang kita ke Kempek apa enggak? Ini mumpung masih di jalan, kalau enggak beneran kita putar balik. Soalnya begini teman-teman, diundang di Kempek ini seperti kita diundang ke pesantren sepuh yang hanya saya dan Cak Ahmad. Itu seperti suatu kehormatan yang sangat besar. Masya Allah. Saya menggambarkannya juga, perasaannya itu kayak diundang ke Kempek, kayak sama kayak diundang ke sarang, kayak ini lagi ujian ini kayaknya, lagi ikut musabakoh ini. Jangan-jangan nanti keluar dari sini ada nilainya keluar. Ada munakasya. Ya Allah, alhamdulillah. Tapi karena samaan wa ta'atan diminta untuk menyemangati teman-teman dalam proses belajar, saya ingin sedikit ikut menyemangati teman-teman yang sedang proses belajar. Kita tahu semua teman-teman di sini proses belajar tidak mudah. Proses belajar penuh perjuangan. Saya yakin dari teman-teman santri pasti sudah berjuang dengan porsinya masing-masing. Pasti nih, namanya orang mondok ini pasti sudah rekoso. Kita jauh dari orang tua, kita jauh dari rumah, yang awalnya di rumah nyantai-nyantai, nggak ngantri, makan tinggal ngambil, nggak perlu antri, pingin apa tinggal beli. Kalau di pesantren berubah. Kita sudah pakai pola, ada namanya tirakat, ada namanya masyakoh, dengan sendirinya. Karena ada yang namanya antri, kita harus hidup bersamaan dengan orang banyak. Kita harus mendahulukan orang lain di saat yang lain membutuhkan, itu pasti ada kalau di pesantren. Sehingga untuk melaluinya pasti tidak mudah teman-teman. Karena tidak mudah, maka ayo usahakan teman-teman proses nyantri yang tidak mudah ini kalau bisa hasil ilmunya. Nah ini yang perlu kita cari, caranya gimana? Caranya gimana? Prosesnya kita tidak mudah, tapi kita berhasil dapat ilmu. Yang pertama yang mau saya sampaikan tadi sebenarnya sudah sedikit banyak disampaikan oleh Cak Ahmad. Saya hanya melengkapi sedikit-sedikit, dan mungkin nanti supaya lebih interaktif sesi seminar ini kita lanjutkan dengan tanya jawab. Jadi saya hanya melengkapi saja. Saya ingin menyampaikan bahwa kita tadi sudah diajarkan untuk menata niat, nggih? Sudah diajarkan. Sekarang coba niat yang sudah kita tata ini sudah tercerminkan lewat perilaku atau belum? Coba kalau mau ngaji niatnya gimana? Nawaitu ta'allumal linaili ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairihi wali ya iddini wali syukrin ni'amati biniyatin sodiqatin ma'at tawakkul. Niatnya sudah benar, tapi habis niat sekolahnya tidur. Ini yang perlu kita koreksi sebenarnya. Niatnya sudah, nah itu ta'aluman, saya niat pingin ngaji, tapi pas sekolah tidur lemas. Saya niatnya ngaji,
Saya niatnya mau jadi anak yang sregep, yang pinter. Tapi ternyata pas suruh mutolaah males. Ini niat yang kuat harus diwujudkan dengan aksi. Karena teman-teman, sekarang itu anak-anak milenial, Gen Z, ini kan Gen Z yang SMP itu ya, milenial yang SMA, mereka tuh suka dengan kata-kata motivasi. Kalau ada yang lagi puitis dikit gitu ya langsung dicatat, kayak bukunya penuh dengan kata-kata motivasi, terus penuh dengan kata-kata menyemangati diri sendiri begitu ya, anak-anak Gen Z kan. Tapi ingat, kata-kata motivasi tanpa aksi hanya halusinasi. Oh, ini dia nih. Tuh. Kata-kata motivasi tanpa aksi hanya halusinasi. Ini teman-teman yang perlu dipraktekkan nih. Jadi kata-kata motivasi sekalian saya rasa yang dicatat di buku itu kalau dibuat bahan untuk ngisi seminar sudah cukup kayaknya. Tapi yang kurang adalah aksinya. Niatnya sudah ada, yang kurang adalah prakteknya. Praktek kalau kita di pesantren itu harus dengan metode paksa teman-teman. Apalagi zaman sekarang saya rasa ini semua anak-anak muda sama di mana-mana, di Lirboyo juga sama. Saya pun juga sekarang masih sama. Kalau kita nunggu ngajinya ikhlas, nggak ngaji-ngaji. Kita nunggu mutolaahnya, nunggu semangat, nggak mutolaah. Maka teman-teman gimana caranya? Caranya paksa agar kegiatannya terlaksana. Jadi dalam proses ngaji penting sekali, selain circle kita juga penting untuk ngatur waktu teman-teman. Kita penting untuk ngatur waktu. Seberapa pentingnya ngatur waktu? Sangat penting bagi pelajar. Bagi orang yang masih ingin mencari ilmu, ngatur waktu itu penting. Selama dia masih hidup, ngatur waktu ini penting. Apalagi masih proses belajar. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi kita punya jadwalnya. Ngapain ya. Ditata, makan tuh berapa menit, itu ditata. Karena kita perempuan, kalau nggak ada jadwalnya makan berapa menit, pinginnya makannya sambil ngobrol. Jadi yang mestinya makan tuh bisa 10 menit, ngobrol jadi 1 jam. Kayak mau mandi gitu ya, mau mandi mestinya jadwalnya cuma 15 menit. Tapi sambil perjalanan menggo ketemu teman dan sebagainya, akhirnya mandi 1 jam. Itu karena tuh manage waktu itu dalam proses belajar sangat penting. Karena kenapa teman-teman? Kalau kita sudah teratur waktunya, kita sudah punya jadwalnya, kita punya nih, saya belum melakukan apa nih hari ini. Kita bisa maksa diri, oh saya harus melakukan ini karena yang ini belum saya lakukan. Dan itu harus kita lakukan, harus kita paksa. Ingat, kalau tidak paksa, tidak akan terlaksana. Apalagi zaman sekarang, pinginnya nih kok enak-enakan. Tadi Camat sudah Daud di awal bahwa ilmu nggak akan kita dapatkan kalau kita santai-santai, kalau kita rebahan, kalau kita nyantai-nyantai. Selaras dengan makalah dari para ulama, al-ilmu la ya'khudhuhul insan al-kasul wad-dha'ifatul azimah. Ilmu itu nggak akan dimiliki, didapatkan oleh orang yang males-malesan dan orang yang tekadnya ndak kuat, yang tekadnya lemah. Nah ini yang harus kita cari nih pas mondok. Setelah menertibkan waktu, kita paksa diri kita melakukan agenda yang telah kita rancang. Kemudian setelah dipaksa, maka nanti ketika ini berjalan dengan istiqomah, muncullah yang namanya keberkahan waktu. Nah ini yang mau kita cari teman-teman. Gimana orang itu kalau sudah dapat keberkahan waktu, sama-sama 24 jam. Sama kita, ulama 24 jam, waktunya sama kita juga 24 jam seharinya sama. Tapi kenapa kalau ulama 24 jam,
Itu isinya banyak sekali hal yang bermanfaat. Kenapa kita kurang rasanya? Itu karena beliau sudah muncul namanya Barokatul Waqti. Barokatul Waqti husnul amal kalau sudah muncul. Jadi teman-teman penting sekali untuk mendisiplinkan kita melakukan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif. Kegiatan kita rutin harian itu dilakukan secara istiqomah. Nanti kalau sudah istiqomah muncul yang namanya keberkahan waktu. Saya mau cerita sedikit, dari tadi kan ada ceritanya. Saya cerita di dalam kitab Tibyan. Ini beberapa kali juga sudah saya sampaikan. Sering kali saya ceritakan. Dalam kitab Tibyan itu diceritakan di sana tentang wazifahnya para ulama dalam menghatamkan Quran. Ada ulama itu yang 2 bulan hatam sekali, berarti 1 harinya deresnya setengah juz. Ada yang ulama setiap bulan hatam 1 kali, berarti 1 hari 1 juz. Ada yang 15 hari hatam sekali, berarti 1 hari 2 juz. Yang paling banyak ulama itu punya wazifah seminggu hatam 1 kali, yang paling banyak. Ada yang 6 hari hatam sekali, 5 hari hatam sekali, 3 hari hatam sekali. Berarti setiap hari 10 juz. Ada yang 2 hari hatam sekali, ada yang setiap hari hatam sekali, ada yang setiap hari hatam 2 kali. Dan bahkan yang di luar nalar kita, ada para ulama yang punya wazifah setiap hari hatam 8 kali. 4 kali di pagi hari dan 4 kali di malam hari. Ini di luar nalar sudah. Khariqul ada. Khariqul ada. Apa kemudian kita menjudge beliau-beliau kalau baca ini berarti 1 hataman 5 menit? Kan nggak mungkin kan? Pasti beliau bacanya sesuai dengan memberikan hak-haknya Al-Quran pasti. Cuman karena waktu beliau niki sudah berkah, jadi 24 jamnya niku bisa muat 8 hataman. Wazifah loh ini teman-teman. Wazifah itu bukan sekali lakukan, bukan sekali melakukan, bukan. Wazifah itu sudah kebiasaan. Setiap harinya beliau demikian. Ini berarti sudah tidak main-main. Oleh karenanya kita nggak usah muluk-muluk ya. Kalau punya tadi kita kalau mau membayangkan, memang penting sekali nih saya harus pingin jadi ini agar pemicu kita untuk semangat nih, penting. Tapi teman-teman penting sekali untuk menuturi, mendidik hatinya juga, bahwa kita kalau ngaji tujuannya yang penting untuk diri kita dulu. Bisa ibadahnya, bisa baik, untuk keluarganya dulu. Jadi bagaimana supaya teratur untuk diri kita dan keluarganya, kemudian baru bermanfaat untuk sekitarnya yang lain. Maksud saya begini, kadang-kadang orang sekarang itu karena anak-anak sekarang kan, kalau melihat semisal nih, kalau melihat contoh, saya bikin contoh yang sering kali dilihat di medsos saja ya, contoh. Siapa nih? Kalau saya di pondok Quran biasanya mencontohkannya teman-teman itu biasanya Umi, kadang-kadang kan yang sering di YouTube kan karena Umi Hana. Umi Hana kok ngajinya kok lancar banget gitu ya. Lancar banget semisal contoh. Karena kan kelihatan di medsos nih, Tapi tuh teman-teman lihatnya suksesnya saja. Nggak ingin lihat prosesnya Umi sampai seperti itu bagaimana. Nah ini contoh lagi, kita kalau di Kempek sudah nggak kekurangan contoh sebenarnya. Yai Said, wah kalau menyampaikan mauidhah itu yang mendengarkan sampai menganga. Kalau itu sampai menganga, sampai ini bisa nggak otak saya nampungnya sampai seperti itu. Kita lihat beliaunya sekarang, proses belajarnya beliau tidak akan main-main, pasti penuh perjuangan. Nah kita perlu tiru perjuangannya teman-teman. Tidak hanya cuma kita pingin jadi suksesnya, saya pingin sukses kayak beliau-beliau, tapi kalau disuruh mutolaah
Aduh, sulit banget sih mutolaah, males gitu. Jadi kadang-kadang mental anak zaman sekarang, santri sekarang itu kurang. Sambat paham nggih, sambat nggih. Jadi sambat tuh kan galau. Kita kadang-kadang proses belajar untuk maklum dong nggih. Saya maklum sekali, proses kita ngaji itu kadang-kadang capek, kadang-kadang lelah, kadang-kadang jenuh. Maka teman-teman perlu pahami diri kita sendiri nih. Saya juga dulu sama. Kalau ngaji pasti ada namanya titik jenuhnya. Capek, udah kayak ngaji itu nggak masuk udah. Nah, teman-teman perlu pahami, saya ini kalau di pesantren sedang jenuh, obatnya apa? Cari obatnya. Coba, setiap orang beda-beda. Cak Ahmad dan saya beda. Kalau Cak Ahmad dulu jenuh, tahu nggak obatnya apa kalau pas jenuh? Boleh Cak disampaikan Cak? Kalau pas jenuh apa Cak obatnya? Jadi memang kejenuhan manusia itu pasti ya. Dan obat kejenuhan orang itu berbeda-beda. Obat untuk mengatasi kejenuhan orang itu berbeda-beda. Kalau saya, nyuwun sewu. Kalau saya dulu ketika saya galau, jenuh, sumpek, saya mesti larinya ke WC. Ke WC? Tahu WC enggak? WC lagi. Jadi mau keluar atau tidak itunya, ya pokoknya ke WC gitu aja. Ya, nanti keluar WC itu pelong lagi. Iya. Semangatnya keces. Mau nyuwun sewu Yai. Mau tainya keluar atau enggak itu yang penting ke WC dulu. Ya. Nanti keluar itu langsung fresh lagi, pelong lagi. Ya, enggak tahu kenapa kayak gitu. Ya, mungkin sampean mau niru monggo. Tapi repot ini nanti antrian WC-nya jadi panjang. Kalau kulo beda. Kan kita punya obat sendiri-sendiri teman-teman. Ini penting loh teman-teman. Karena kadang-kadang kayak gini tuh kita males diturutin, akhirnya nggak sembuh-sembuh malesnya. Kita jenuh keturutan, akhirnya lama-lama jadi males. Awalnya itu sregep, terus capek, jenuh. Karena nggak ngerti obatnya jadi jadinya males. Lama-lama males. Mau kembali ke sregep lagi susah karena dia belum ketemu obatnya. Kalau saya dulu obatnya adalah duduk nyari mbak-mbak yang kopler. Paham kopler? Apa ya kopler? Kocak. Cari gitu. Yang mbak-mbak yang suka guyon gitu, terus sambil makan di sampingnya gitu. Terus hanya sebentar mauan cerita setengah jam, 1 jam gitu, udah selesai itu ya sudah. Kembali lagi seperti ngecas energi lagi, mood boosternya. Jadi kita kembali semangat lagi, kemudian mau melakukan aktivitas sebelumnya yang belum dilakukan apa. Nah ini penting untuk teman-teman tahu. Dan penting kalau obat jenuh itu diminum secukupnya. Karena namanya obat, kalau kebanyakan jadinya overdosis. Kadang-kadang perempuan soalnya, aku obatnya ngobrol nih, tapi ngobrolnya kelamaan. Jadinya kalau overdosis bukannya malah nambah selesai jenuhnya, tapi malah justru menjadi malas, jenuh yang berkepanjangan. Akhirnya bukan malah sembuh, malah nambah sakit. Oleh karenanya teman-teman perlu tahu obat kalau lagi jenuh apa, diobati dan kemudian kembali lagi untuk sregep. Ini penting loh nggih, penting sekali. Setelah itu teman-teman penting juga tahu bahwa al-ilmu bidarsi qoma wartafa. Mbah Yai Anwar Mansur setiap kali diaturi untuk mengisi mau'idhah, itu yang disampaikan tidak pernah lepas dari dawuh ini. Al-ilmu bidarsi qoma wartafa. Ilmu itu bisa berkembang dan juga bisa tetap terus ada karena adanya dars, karena dia selalu belajar, karena dia selalu mutolaah, karena dia selalu mau membaca. Nah ini yang sering kali kita lewatkan. Kadang-kadang kita karena merasa cukup dengan proses pembelajaran di sekolah, kita kalau sudah nyampe kamar kita males untuk mutolaah sendiri. Padahal di sekolah itu kadang-kadang kita ngantuk. Nah ini teman-teman,
Nyuwun sewu, saya sedikit cerita ada. Teman-teman, sebelum ini Lirboyo kehilangan salah satu macan Bahtul Masailnya. Beliau adalah Kiai Haji Azizi. Jadi Kiai Haji Azizi itu adalah salah satu alumni Lirboyo yang hebat dalam Bahtul Masail. Beliau itu di pesantren dulu itu dalem, abdin dalem, khodim yang mana kan karena khodim ketika jam sekolah capek. Dari cerita yang beredar yang kami dapatkan, beliau pas sekolah itu seringnya tidur. Mbak Yai Azizi. Tapi karena beliau merasa saya pas sekolah tertidur, jadi beliau balas setelah pulang sekolah, beliau mutolaah sendiri. Sekolahnya kan malam nggih, dari jam 7:30 sampai jam 10:30. Setelah mas sekolah tidur, jadi beliau balas setelah pulang sekolah, beliau mutolaah sendiri sampai subuh. Nah ini yang kita harus tiru. Jadi kalau semisal ketika waktu sekolah kita belum bisa, maka tolong sediakan waktu. Teman-teman luangkan waktu untuk mutolaah sendiri di kamar. Kadang saya pernah nih, nyuwun sewu, saya seringkali kalau menyemangati motivasi anak-anak santri itu mengambil contoh yang seringkali diajukan atau pertanyaan yang seringkali diajukan oleh santri. Baru saja kapan kemarin ya, saya di Malang ditanyai oleh santri. Ketika ada yang tanya, dia tanya begini, mohon maaf Mbak Sela, saya itu seringkali kalau mendengarkan ceramah kan kita suruh meniru orang-orang yang sudah sukses. Nah ini saya ada di pesantren, orangnya dulu di pesantren males, tapi sekarang dia sukses. Boleh nggak kita tiru? Jadi di pondok males, tapi ternyata sekarang dia sukses. Boleh nggak kita tiru yang demikian? Kenapa kalau ada ceramah-ceramah atau ada motivasi-motivasi selalu suruh niru orang yang sregep, orang yang rajin, orang yang rekoso? Karena pasti dia akan sukses. Lah ini ada loh contohnya, orangnya males, tapi ternyata di rumahnya sukses. Boleh nggak kita tiru? Ini menarik sekali pertanyaannya. Ada orang males tapi di rumah sukses. Lalu saya jawab pertanyaannya dengan logika saja dulu waktu itu. Kalau semisal teman-teman lihat ada orang kebut-kebutan di jalan ugal-ugalan, nyampe tujuan selamat, kira-kira mau niru nggak? Ugal-ugalan tapi nyampe tujuan selamat, kira-kira mau ditiru nggak? Enggak. Karena belum tentu nanti kita juga akan sama selamatnya. Bahkan ternyata ini didukung dengan cerita dari Abah Kaulo. Abah Kaulo itu cerita bahwa santri dulu di Lirboyo, Dawu Abah, itu malah justru pingin terkenal itu nakalnya. Beliau cerita, yang beliau ceritakan ini valid karena yang menceritakan itu orangnya sendiri, Yai Fuad Cirebon niku pondok nopo nggih? Buntet nggih? Buntet. Itu beliau cerita alumni Lirboyo. Yai Fuad Amin nggih? Buntet nggih? Babakan. Yai Fuad apa niku Yai Fuad mawon maturnya? Napa? Ingkang alumni Lirboyo. Yai Fuad Hashim. Buntet nggih. Yai Fuad Hashim nggih, buntet. Dawu Abah Yai Fuad niku cerita bahwa waktu dulu santri nakal itu kalau nonton bioskop, akhirnya karena pingin terkenal nakalnya, beliau itu nonton bioskop, tapi nyampe bioskop nggak nonton, mutolaah. Ini beneran diceritakan sendiri. Jadi kalau ke tenar seregepnya niku nggak keren, tenarnya itu tenar nakal, tapi ternyata nyampe rumah hebat. Ini yang perlu kita contoh teman-teman, bahwa kadang kita tuh lihatnya luarnya saja, tapi kita
nggak lihat perjuangannya. Jangan-jangan luarnya memang covernya beliau ingin terkenal males. Tapi di waktu kita tidur beliau mutolaah. Kita nggak ngerti mutolaahnya. Seperti tadi ceritanya. Dan Dawu Abah itu nggak 1 2 yang demikian. Di Lirboyo dulu banyak sekali yang demikian. Covernya nakal. Tapi semisal keluarnya karena apa? Di sananya mutolaah. Di sananya ngaji. Sehingga cerita-ceritanya saya dulu di pondok nakal. Tapi di rumah jadi kiai. Wah, ini nggak bisa kita tiru nakalnya doang. Karena nakalnya beliau covernya doang. Luarnya doang nakal, isinya ternyata tetap ngaji. Nah, teman-teman harus begitu. Kalau mau niru orang, tiru perjuangannya. Kalau ada orang yang kelihatannya kok tidak sesuai dengan pencapaiannya, mungkin teman-teman belum tahu di balik itu beliau juga pasti tetap berjuang. Nah, itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Teman-teman harus semangat belajar. Karena kita mau sukses, kita butuh berjuang. Setiap orang yang sukses pasti melalui perjuangan yang hebat. Semoga hasil ngajinya manfaat semua ilmunya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab mungkin supaya lebih interaktif. Nih, kurang lebihnya mohon maaf dari kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.